lagi di channelnya Wong Sodron. Pada siang hari ini saya akan membahas tentang merpati ya. Apakah seorang peternak mau mengeluarkan materi betina dari branding yang dia buat sendiri? Kita simak ulasannya berikut ini. Jadi gini teman-teman, ketika seorang peternak mengeluarkan hasil ternakannya ke sebuah event dan menghasilkan anakan yang bisa dikatakan juara atau bahkan juara berturut-turut, maka dari branding yang dia punya akan diburu oleh para pemain merpati itu sendiri. Dan di situ kita bisa disimpulkan apakah dari hasil yang seperti itu mereka para peternak yang masih ikut aktif dalam bermain apakah mau mengeluarkan betina simpanannya. Kalau menurut saya seorang peternak yang sudah berhasil ketika dia melakukan breeding dan menghasilkan anakan-anakan yang bisa dikatakan juara atau merata, bahkan sampai event-event besar, menurut saya tidak akan semudah itu mengeluarkan betina simpanan. Kalaupun dikeluarkan, kemungkinan karena mungkin dari sisi fenotipnya dia minus. Kalau untuk yang sempurna pasti susah. Karena apa? Ketika seorang breeding melakukan penyilangan darahan tersebut, itu membutuhkan proses yang lama sampai bisa menghasilkan merpati yang bisa dikatakan berkualitas atau bahkan sampai bisa menghebohkan di event-event besar gitu. Kalau untuk jantan mungkin akan lebih gampang dikeluarkan karena semakin banyak yang dikeluarkan jantannya, orang memakai produknya dia, orang memakai hasil breedingnya dia dan menghasilkan juara di banyak tempat, itu akan sangat mempopulerkan ternakan dia sendiri. Tapi kalau untuk betina itu akan sangat susah dikeluarkan. Karena apa? Kalau dari sisi ilmu beternak itu betina itu rata itu akan menghasilkan 60% gen yang diturunkan. Jadi ketika kita melakukan silangan, itu anakan yang dihasilkan dari induk kita itu rata-rata yang dihasilkan 60% akan mengarah kepada si betina tersebut, dengan harapan yang 40 itu dapat menutup kekurangan dari si jantan yang dia silangkan dengan betina tersebut. Jadi intinya ketika kita melakukan cross dengan betina, entah itu dari hasil silangan kita sendiri atau kita beli dari ternakan lain, itu kita mengharapkan dari sisi kekurangan si induk jantannya itu mampu ditutupi oleh si betina tersebut. Tetapi ada juga dari betina yang mungkin menurunkan genetiknya sampai 80% atau sebaliknya, mungkin jantannya mampu diturunkan oleh si betina tersebut dengan persentase 80%. Dalam artian gini, kalau kita mempunyai seekor betina cetak itu adalah betina yang mampu menduplikat dari sifat jantannya ya, atau bahkan mungkin sampai ke fisik sendiri dia mampu menurunkan. Nah, tapi kita kan akan susah menemukan betina yang seperti itu. Jadi tidak semudah itu kita menemukan betina yang sifatnya bisa cetak atau menduplikat dari si induk jantannya. Kebanyakan betina ya kurang lebih akan menurunkan genetiknya 60%. Terus kita lanjut lagi. Kalaupun seorang peternak mengeluarkan betina yang bisa dikatakan produk dia, tetapi itu kalau kalian tidak hati-hati, yang dikeluarkan pasti bukan dari darahan yang lagi booming itu tadi. Karena dalam posisi tersebut si peternaknya itu kan lagi booming, lagi in,
otomatis materi ternak yang dia punya di situ akan digemari oleh para pemain merpati atau pemain ayam juga. Bahkan ada yang sampai ingin memboyong sama induk-induknya yang sudah menghasilkan anak juara di event-event besar. Akan tetapi kan kita nggak tahu prosesnya dia sampai bisa menghasilkan seperti itu, seperti apa gitu loh. Budget yang dia mungkin sudah dikeluarkan sampai mungkin butuh waktu lama, bahkan nggak cukup waktu 1 tahun 2 tahun. Makanya kalau untuk induk betina sendiri saya rasa akan susah kalau kita mengincar dari darahan yang lagi booming. Dalam artian ketika ada merpati lagi di lokasi, katakanlah juara, pada giringan ini juara, kemudian giringan besoknya lagi juara, otomatis kan para pemain yang ada di situ kan ingin berburu dari darahan dia, terutama dari darahan betinanya, karena berharap ketika mendapatkan saudara betinanya merpati yang lagi tersebut akan memudahkan para pemain lainnya untuk breeding. Jadi keberhasilan betina tersebut yang sudah diuji dengan jantannya di sebuah event untuk memudahkan untuk para peternak lain menyilangkan dengan jantan yang mereka punya. Tetapi kalaupun itu dikeluarkan, itu pasti dengan budget yang sepadan. Artinya waktu yang dia sudah habiskan untuk menyilangkan, budget yang dia punya untuk membeli indukan sampai bisa menghasilkan anakan yang seperti itu saya rasa tidak sedikit uang yang dikeluarkan. Jadi untuk teman-teman, ketika ada burung juara, ada merpati juara di lokasi, di event, ya kalau kalian ingin berburu betina saudaranya merpati tersebut, ya kalian jangan langsung tergiur dengan istilahnya penawaran yang diberikan dari si peternak tersebut. Harus benar-benar menelusuri dari darahannya dia. Kalau bisa cari induk yang mungkin dari sisi kakeknya atau garis keturunan yang mungkin di posisi ayahnya itu gitu loh. Jadi jangan menyerang adik kandungnya atau kakak kandungnya, itu akan sangat sulit. Jadi seranglah saudara sesarang indukannya merpati tersebut, atau mungkin dari darah-darahan betina, dari induk betina yang bisa mengeluarkan merpati itu sendiri. Kalau saran saya, kalau kalian ingin menghasilkan sesuatu merpati yang bisa menghebohkan di lapangan, ya saran saya kalau mau cari betina yang saudara sesarangnya yang lagi booming itu, ya kalian benar-benar harus menelusuri track recordnya si peternaknya tersebut. Bahkan tanyakan ini dari darahan apa, dari induk apa, karena di sisi lain ketika si peternak lagi booming, dia juga akan berusaha mengeluarkan merpati-merpati yang sekiranya di situ tidak layak, mungkin tidak layak digunakan di lokasi. Tetapi karena aji mumpung gitu ya, dalam artian aji mumpung itu ya karena dalam posisi tersebut si peternak lagi booming kan, orang ditawarin akan iya-iya aja gitu. Jadi untuk teman-teman, ketika kalian bermain merpati, kalian mendapati merpati yang lagi booming, kalau kalian ingin mencari saudara sesarangnya merpati tersebut, ya benar-benar datang ke kandangnya, dicek burungnya, dicek indukannya, dan bahkan sampai sisi fenotipnya, karena tidak semua saudara kandungnya dia yang lagi itu juga dari sisi fisik sama. Kalau dari darahan akan menurunkan sifat yang sama, tetapi kan sifat yang sama itu belum tentu berlaku dari segi tulangan, dari segi bulu, dari segi
serat, itu belum tentu bisa 80% mendekati merpati yang lagi booming di lapangan tersebut. Sekiranya informasi dari saya cukup seperti itu. Mungkin kalau ada yang ingin tanya, silahkan kalian tanya di kolom komentar, nanti akan saya bikinkan part di video-video selanjutnya ya. Salam Merpati Mania.